Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. وبعد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالحمد لله رب العالمين. Di antara kebahagiaan seseorang ketika ikut dalam sebuah pengajian taklim yang tentunya pengajiannya bersumber dari Al-Quran dan juga dari Sunnah adalah dia mendapatkan janji yang Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh begitu banyak sahabat, yaitu ketika Nabi SAW beliau berkhutbah di Mina ketika Haji Wada. Beliau mengatakan, nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Nabi SAW katakan Allah akan semoga Allah mencerahkan wajah seseorang dan juga memperbaiki keadaannya dan menaikkan derajatnya. Maknanya menurut para ulama, nadharallahu abda sami'a maqalati, dia mendengar perkataanku, fawa'aha, dan dia menyadarinya, maksudnya dia berusaha memahami apa yang didengarnya tersebut dari perkataan Nabi SAW. Wa hafidhaha, lalu kemudian dia berusaha menghafalkannya. Wa balaghaha liman lam yasma'ha, dan dia kemudian menyampaikan kepada mereka yang belum mendengar perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan wa rubba hamilil fiqhin, dan betapa banyak beliau katakan orang yang membawa perkataan Nabi SAW, membawa hadis Nabi SAW, menyampaikan kepada orang yang ternyata orang tersebut lebih faham dari makna daripada hadis tersebut. Oleh karenanya hadis ini merupakan hadis yang berisi kabar gembira bagi mereka yang kerap membahas hadis-hadis Nabi SAW, yaitu mendapatkan barokah dari doa Nabi SAW bahwa mereka dicerahkan wajahnya, diperbaiki keadaannya, dan juga dinaikkan derajatnya di sisi Allah, yaitu ketika mereka mendengarkan maqalati, perkataanku atau perkataan Nabi SAW, lalu berusaha memahaminya dan juga menyampaikan kepada orang lain. Karena bisa jadi orang yang disampaikan itu lebih faham dari makna-makna hadis tersebut, tentunya karena ilmu yang latar belakang ilmu yang dimiliki orang yang mendengar tersebut. Jemaah sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua, pada pagi ini kita lanjutkan dari pekan lalu pembahasan mengenai sumber-sumber agama Islam, dan pembahasan ini merupakan pembahasan yang penting saat kita ingin memfilter banjirnya derasnya informasi pada saat ini. Informasi mengenai agama bisa kita mudah dapatkan di internet, dari YouTube, dari situs-situs, begitu banyak. Tapi terkadang satu sama lain saling bertentangan. Ada ustadz yang satu bilang ini, ustadz yang itu bilang ini. Begitu pula tulisan-tulisan seringkali bertentangan. Lalu bagaimana kita bisa memfilter atau bisa melihat lebih objektif? Salah satunya diperlukan pisau atau alat untuk kemudian menganalisis. Tentunya kita menganalisis sesuai dengan kemampuan kita saja, tidak begitu mendalam. Di antaranya adalah kita mengetahui sumber-sumber agama Islam. Dan pada pekan kemarin kita telah membahas mengenai Al-Quran, lalu kemudian As-Sunnah secara singkat, dan
kami berdasarkan masukan dari jemaah ingin dijelaskan sedikit lagi mengenai sunnah, mengenai hadis, terutama yang berhubungan dengan apa itu hadis sahih dan juga hadis dhaif. Bila berbicara mengenai sunnah Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, yaitu yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Imam Ibnu Katsir menyebutkan ayat yang mulia ini merupakan aslul azim atau aslul kabir, dasar agung dalam mengikuti Rasulullah SAW, yaitu bukan saja kita mengikuti dalam perkataan tapi juga dalam perbuatan beliau dan keadaan beliau. Keadaan beliau ini menurut Imam Ibnu Katsir. Begitu pula juga dalam menetapkan hukum yang menjadi pilar-pilar agama Islam, maka kita wajib mengikuti as-sunnah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, karena banyak orang kemudian suka memisahkan, oh itu kan Al-Qur'an, oh ini kan sunnah. Kemudian ada perendahan, seolah-olah merendahkan. Padahal ya rahmukallah, padahal Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyarah min amrihim. An yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Kita perhatikan di sini, Allah dan Rasulnya menetapkan. Di sini disebutkan Rasul pun menetapkan akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Maksudnya Rasul tetapkan ini dalam hadis-hadis beliau. Jadi tidak layak bila Allah dan Rasulnya telah memberikan suatu keputusan, ketetapan dalam suatu permasalahan, ada kemudian pilihan lain bagi kita, mencari jalan lain, petunjuk lain selain petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah sebutkan, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan bahwa taat kepada Rasulullah SAW merupakan, atau taat kepada sunnah beliau, pada hakikatnya merupakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, dalam surat An-Nisa ayat 40. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya hakikatnya ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak berbeda ketika kita mentaati Rasul, sudah pasti artinya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi pada zaman ini, ada sebagian orang yang menolak hadis-hadis Nabi SAW. Ada yang secara keseluruhan, Pak. Ada yang kemudian hanya sebagian yang mereka tolak. Ada yang menurut mereka tidak masuk akal, menurut akal mereka, lalu kemudian mereka menolak mentah-mentah. Maka mereka termasuk yang Nabi SAW sebutkan. Beliau katakan dalam hadis sahih, ketahuilah, beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, aku diberikan Alkitab wa mithlahu ma'ah, dan juga yang seperti Al-Quran bersamanya. Maksudnya adalah hikmah atau as-sunnah. Beliau kemudian katakan, ketahuilah nanti, suatu saat nanti akan ada orang yang kenyang di atas kursinya, kemudian dia berkata, cukuplah bagimu untuk berpegang dengan Al-Quran saja. Cukuplah untuk berpegang dengan Al-Quran saja. Apa-apa yang kalian dapati hukum halal di dalamnya, maka halalkanlah. Dan apa yang kalian dapati haram di dalamnya, maka haramkanlah. Jadi orang akan datang, kata Nabi SAW, orang yang seperti ini, dia duduk di atas kursinya lalu akan berkata, apa yang ada di Al-Quran maka ambil, yang halal, yang haram haram, hanya mencukupkan dari Al-Quran saja. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ketahuilah sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah SAW adalah seperti yang diharamkan Allah, seperti yang diharamkan Allah. Kemudian beliau mengatakan salah satu contohnya adalah, ketahuilah tidak halal bagi kalian keledai negeri, maksudnya keledai yang ada jinak,
dan tiap-tiap yang bertaring dari binatang buas. Ini adalah salah satu hukum yang disebutkan di dalam hadis dan tidak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu keledai. Keledai ini haram berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi ini beliau katakan akan ada memang fase atau masa yang manusia akan seperti itu. Mereka menolak hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian Imam Suyuti mengatakan, barang siapa yang mengingkari eksistensi hadis Nabi SAW, baik itu yang berupa perkataan ataupun perbuatan beliau sebagai hujjah, sebagai argumen dalam agama, maka na'udzubillah, kata Imam Suyuti, dia adalah kafir, keluar dari koridor Islam dan akan dibangkitkan bersama kaum-kaum Yahudi atau Nasrani atau bersama siapa saja yang dikehendaki Allah dari kelompok-kelompok orang kafir. Nah, ini na'udzubillah ancaman bagi mereka yang menolak hadis Nabi SAW, menolak eksistensinya sebagai hujjah atau sebagai dasar dalam agama. Maka pembahasan seperti ini juga termasuk pembahasan akidah sebenarnya, karena orang yang menolak seperti ini bisa keluar dari Islam. Lalu bila berbicara as-sunnah, hubungannya dengan Al-Quran, para ulama menyebutkan bagaimana fungsi as-sunnah dalam hubungannya dengan Al-Quran. Yang pertama adalah as-sunnah itu menegaskan hukum di dalam Al-Quran. Dia menegaskan hukum yang ada di Al-Quran. Yang kedua, dia menjelaskan hukum di dalam Al-Quran, menafsirkan hukum yang ada di Al-Quran. Dan yang ketiga, dia adalah ada yang namanya sunnah istiqlaliyah. Dia menetapkan hukum yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Seperti tadi, hukum makan daging keledai itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi ada di dalam sunnah. Contohnya menegaskan hukum di dalam Al-Quran adalah perintah dalam menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Kewajibannya ditegaskan selain di Al-Quran juga di As-Sunnah. Nabi SAW menyebutkan bunya Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar, dan beliau menyebutkan antara lain iqami shalah wa ita'iz zakat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ini menegaskan perintah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Lalu kemudian sunnah juga menjelaskan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya hadis-hadis tentang tata cara salat Nabi SAW. Tadi kita dapatkan perintahnya, perinciannya ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Penunaian zakat, perintahnya secara umum adalah Al-Quran, namun perinciannya ada dalam sunnah. Begitu pula perkara-perkara lain seperti saum dan haji. Juga ada hukum yang mandiri, istiqlal. Istiqlal ini artinya merdeka, independen, yaitu yang tadi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Selain tadi haramnya daging keledai, juga antara lain haramnya memadu wanita dengan tantenya. Jadi bila seseorang menikah, dia tidak diperkenankan menikah kemudian dia berpoligami dengan tante dari wanita tersebut pada saat yang bersamaan. Nabi SAW mengatakan, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya, baik dari jalur ibu ataupun ayah. Ini tidak ada kita dapatkan di Al-Quran, tapi ada di dalam hadis Nabi SAW. Dan semua ulama sepakat bahwa ini dipakai. Artinya tidak boleh seseorang bila kemudian dia berpoligami, dia berpoligami dengan tante dari istrinya pada saat yang bersamaan. Dan juga beberapa hukum lain. Ini di sini kita melihat kedudukan as-sunnah, bahwa dia dalam menetapkan hukum sama seperti Al-Quran. Maka ya ini juga kita perlu ingatkan bahwa yang sunnah disebut di sini bukan sunnah dalam bahasa ahli fikih, bahwa barang siapa mengerjakannya mendapatkan pahala, meninggalkannya mendapat dosa, tidak mendapat dosa. Akan tetapi sunnah di sini adalah sebagai dasar hukum, yaitu perkataan Nabi SAW, perbuatan dan juga sikap setuju beliau. Maka dari sunnah ini ada yang hukumnya wajib, seperti tadi misalnya itu wajib bahwa mengimani kita tidak boleh misalnya makan daging
keledai ataupun tadi dengan cara menikah seperti tadi. Kemudian juga ada yang hukumnya sunnah disukai. Contohnya ada kita dalam sunnah perintah untuk bersiwak, maka itu merupakan disukai dalam makna ahli fikih. Sunnah disukai. Dan juga ada yang hukumnya mubah, seperti misalnya cara jalannya Nabi SAW. Beliau kan jalan seperti kalau berjalan Nabi SAW itu seperti orang yang turun dari tangga, seperti orang yang turun dari tangga. Maka kita berjalan seperti itu mubah. Ada juga yang kemudian hukumnya bisa jatuh ke makruh bila memang Nabi SAW melakukannya dalam bentuk makruh. Contohnya seperti kencing. Beliau mensunahkan, antara lain kita disunahkan kencing dalam keadaan duduk, tapi pada saat yang lain beliau pernah kencing di sebuah mazbalah, di sebuah tempat sampah dalam keadaan berdiri. Artinya itu difahami oleh para ulama, larangan beliau, sunnah beliau ketika duduk dan larangan misalnya ketika kencing berdiri ini jatuhnya kepada makruh, tidak sampai kepada haram. Begitu juga dengan minum. Minum disunahkan kita duduk, namun kita dilarang untuk minum sambil berdiri. Namun beliau pernah minum sambil berdiri, ya, terutama minum zam-zam. Artinya para ulama mengatakan, oh ini maksudnya makruh, tidak sampai kepada haram. Dan juga ada perkataan beliau yang sampai mengharamkan, sama seperti tadi yang mengharamkan menikah dengan tante dari istri yang dimadu. Ini disebutnya hukum taklifi, Pak. Hukum taklifi dari as-sunnah. Hukum taklifi ini bahwa suatu hukum tuh, suatu Al-Quran, ya, ayat Al-Quran ataupun sunnah itu perintahnya nggak akan terlepas dari ini. Bisa jadi dia wajib atau bisa jadi dia sunnah. Dalam arti ahli fikih disebutnya, mereka biasanya menyebut juga mustahab atau disukai. Bisa juga mubah, bisa juga makruh, dan bisa haram. Tidak semua perintah itu wajib dan tidak juga semua larangan itu haram. Tapi para ahli fikih, terutama usul fikih, dia kemudian melihat jatuhnya kemana kelima hal ini. Kemudian berbicara mengenai hadis, dari segi penyampaian sampainya kepada kita, ada kemarin kita sempat sampaikan sedikit, ada dua, yaitu hadis ahad dan mutawatir. Hadis mutawatir ini seperti yang tadi saya sebut di awal, adalah hadis yang diriwayatkan secara berjamaah jumlah besar yang umumnya mustahil untuk berdusta. Contohnya seperti kabar Mang Oded rahimahullah meninggal. Nanti mungkin ada orang yang mendengar 100 tahun kemudian. Kabar mengenai beliau meninggal ini yang dengar banyak sekali, Pak, ya, dan sudah dipastikan bahwa beliau memang meninggal. Yang mendengar itu antara lain satu RT misalnya di Antapani Kidul. Ada juga satu RT, bahkan satu RW di Margahayu, satu RW di Coblong, satu RW di sana. Nanti kemudian mereka menyampaikan ke generasi di bawah mereka bahwa dulu ada wali kota meninggal lagi sholat misalnya, dengan jumlah yang banyak pula. Lalu kemudian di generasi berikutnya disampaikan juga, wah dulu ada berapa puluh tahun yang lalu wali kota kita yang meninggal dengan jumlah yang banyak pula. Nah, kira-kira seperti itu. Hadis mutawatir ini diriwayatkan oleh sahabat dalam jumlah yang sangat banyak, lalu kemudian disampaikan ke generasi penerusnya, namanya tabi'in, dengan jumlah yang sangat banyak pula, dan begitu seterusnya. Sehingga mustahil secara akal mereka berdusta, apalagi ketika mereka kemudian berpindah tempat. Ada yang ke Kufah, ke Irak, ada yang ke Madinah, ada yang ke Mekah. Apalagi dulu belum ada WhatsApp untuk ngasih tahu informasi yang sama. Jadi tidak mungkin mereka berdusta dalam jangka waktu yang dalam jumlah yang besar di tempat yang berjauhan, kemudian disampaikan dalam beberapa generasi, isi informasinya sama, maka tidak mungkin mereka berdusta. Maka hadis mutawatir ini sedikit, ya, sangat sedikit. Dia memberikan informasi ilmu yakin, sama seperti Al-Quran. Dia benar-benar perkataan Rasulullah tanpa ada keraguan, Dan hadis mutawatir ini dibagi menjadi dua, yaitu hadis yang diriwayatkan secara makna. Misalnya hadis tentang mengangkat tangan saat berdoa. Mengangkat tangan saat berdoa secara umum
Ini banyak diriwayatkan oleh sahabat, akan tetapi lafaznya berbeda-beda. Lafaznya berbeda-beda sehingga dia disebut mutawatir secara makna. Adapun lafaznya yang sama seperti ini adalah hadis mutawatir secara lafaz, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi SAW pernah berkata, barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ini yang meriwayatkan sangat banyak sahabat yang meriwayatkan 70-an, dan perkataannya persis seperti ini. Semua sahabat ini 70 orang dan juga ke generasi bawahnya perkataannya persis seperti ini, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya perkataan ini benar-benar perkataan Rasulullah SAW tanpa diragukan sama sekali. Ulama sepakat semua bahwa perkataan ini adalah benar-benar perkataan, lafaz sampai huruf-hurufnya semua persis perkataan Nabi SAW. Nah, ini salah satu keistimewaan agama kita. Allah jaga agama kita dengan periwayatan dari para sahabat dan generasi setelahnya. Adapun hadis yang tidak memenuhi jumlah yang banyak, maka disebut hadis ahad. Hadis ahad, ya. Contohnya dari sisi hadis ahad ini kemudian terbagi. Dari sisi, kita ringkas aja, dari sisi penerimaan dan penolakan. Apakah hadis ahad ini bisa diterima? Kalau yang hadis tadi mutawatir, Pak, itu sudah pasti diterima. Artinya sudah pasti itu sahih karena diriwayatkan oleh jumlah yang sangat banyak dan tidak mungkin mereka berdusta. Adapun hadis ahad, dan ini yang umumnya hadis-hadis itu hadis ahad. Hadis mutawatir itu sangat sedikit. Hadis ahad antara lain dari sisi penerimaan atau penolakannya itu setidaknya terbagi menjadi 3. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis dhaif. Dan sahih ini dan juga hasan dia dibagi, ada yang namanya lidzatihi, dia secara hadisnya memang sahih, ada yang li ghairihi, dia terangkat menjadi sahih atau terangkat menjadi hasan karena ada dukungan dari hadis-hadis lain. Apa yang disebut hadis sahih? Hadis sahih adalah mattasala sanaduhu binaqlil adil adhabit an mithlih. Hadis yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad ini maksudnya mata rantai penerimaan hadisnya, Pak. Hadis yang mata rantai informasinya ini sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui nukilan mereka yang adil. Nanti akan disebutkan makna adil itu apa, dhabit, dan juga dia hadisnya selamat dari syadz, dari keganjilan ataupun ilat, dari cacat. Jadi hadis sahih ini harus memenuhi, ketika disebutkan ini hadis sahih, hadisnya itu setidaknya dia harus memenuhi 5 pilar dasar, yaitu sanadnya bersambung. Artinya misalnya Imam Bukhari menyebutkan beliau mendengar dari yang namanya Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf mendengarkan dari Malik. Imam Malik bin Anas. Imam Malik mendengarkan dari Nafi, mantan budak Abdullah bin Umar. Nafi mendengarkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mendengarkan dari Nabi SAW. Ini sanadnya harus bersambung. Jadi dari satu generasi ke generasi lain bersambung, dan juga mereka semua mendengar langsung dari guru mereka. Mereka semua mendengar langsung dari guru mereka. Kemudian dia harus disampaikan oleh orang yang adil, orang yang adil. Nah, ini bagaimana kemudian Allah menjaga agama kita, keistimewaan agama kita. Kata para ulama, kalau tidak ada sanad orang-orang dalam hadis, maka hancurlah agama kita. Semua orang bisa bicara bilang ini kata Nabi, tapi padahal ternyata bukan perkataan Nabi. Cara mengetahuinya antara lain dengan ini. Kemudian orang yang menyampaikan ini haruslah orang yang adil, orang yang adil. Apa yang adil? Maksudnya dia istiqomah secara agama dan marwah, secara muruah. Dia secara agama artinya dia orang yang diketahui tidak melakukan dosa besar dan melakukan amal-amal yang wajib, dan dia tidak terbiasa dengan dosa-dosa kecil ataupun kefasikan,
dan dia menjaga marwahnya, muruah, menjaga kehormatannya. Dia tidak terlihat sebagai seseorang yang misalnya biasa nongkrong di jalanan, ya. Hobinya misalnya, mohon maaf, nongkrong, karena ini celaan bagi para ulama ketika misalnya hobinya nongkrong, kemudian misalnya dia terbiasa, ya mohon maaf, misalnya ya hal-hal lain yang dianggap buruk oleh masyarakat. Bahkan Imam Bukhari itu sampai beliau, ya mungkin pernah saya sampaikan sebelumnya, beliau pernah mau mengambil hadis, ternyata orang yang mau menyampaikan hadisnya ini tunggu sebentar, bilang kata dia. Kemudian dia ngambil bungkusan, dia panggil hewan peliharaannya, kalau tidak salah unta, ada yang menyebutkan unta, ada yang menyebutkan hewan lain. Kemudian dia panggil dengan bungkusnya tersebut supaya datang. Imam Bukhari bertanya, apakah kamu di dalam bungkusan itu ada makanan buat dia? Jawaban orang ini, tidak, saya hanya ingin menipu dia supaya dia datang saja, saya hanya agar dia datang saja, untanya, tapi di dalamnya nggak ada apa-apa. Kata Imam Bukhari, saya tidak akan mengambil hadis dari orang yang menipu binatang tunggangannya. Tinggalkan sama Imam Bukhari. Ini saking diperhatikan, ini sampai perilaku seseorang kepada hewan tunggangannya itu benar-benar diperhatikan oleh para ahli hadis. Kemudian yang ketiga, dia harus disebutnya dhabit. Dhabit ini dia hafal kuat dari hadis Nabi SAW ini, dia benar-benar hafal kuat sampai kata-katanya itu persis. Atau bila dia tidak hafal, dia punya buku catatan yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan, Kemudian salima minatsudzuz, dia hadisnya tidak menyelisihi perawi lain yang lebih sikoh, yang lebih dipercaya. Jadi kalau ada hadis ternyata bertentangan dengan perawi hadis lain yang lebih sikoh, misalnya ada hadis dalam riwayat Imam An-Nasa'i tapi jelas-jelas bertentangan dengan hadis riwayat Bukhari, dan memang kata para ulama memang tidak bisa digabungkan, memang benar-benar menyelisihi, maka yang diambil adalah yang Bukhari. Dan bila misalnya dia menyelisih secara jelas, maka bisa dianggap menjadi sad atau ganjil, bisa menjatuhkan dia tidak menjadi hadis sahih. Lalu yang terakhir, dia harus memenuhi syarat tidak ada cacat ilat. Biasanya ini para ahli hadis yang sangat pakar yang bisa memahami tidak ada cacat ini. Dilihat dari mereka, dari perkataannya, mereka sudah punya punya zauq, punya perasaan bahwa ini kayaknya bukan perkataan Nabi. Itu biasanya karena mereka sering berta'amul, sering berinteraksi dengan hadis, maka mereka biasanya bisa mendeteksi ini gaya bahasanya Nabi atau bukan. Sampai seperti itu, Pak. Jadi kalau mereka merasa ini bukan gaya bahasa Nabi nih, ya, misalnya salah satunya seperti itu, maka itu bisa dianggap sebagai cacat. Jadi hadis yang sahih harus memenuhi 5 perkara ini. 5 perkara ini. Contohnya ini, Pak. Yang garis-garis biru ini namanya sanad, Pak. Garis yang biru namanya sanad. Dia orang-orangnya namanya perawi. Orang yang perawi ini maksudnya orang yang meriwayatkan hadis. Adapun yang kuning di sebelah kanan di atas itu namanya matan atau isi hadis, perkataan Nabi SAW, itu namanya matan. Ini puncaknya di Nabi SAW. Contohnya beliau mengatakan, Rasulullah SAW, salatul jamaah tafdulu salatul fidh bisab'ina wa ishrina darajah. Hadis yang populer. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian sebanyak 27 derajat. Ini hadis ini matannya, isinya seperti itu. Isinya seperti itu, isi hadisnya. Yang meriwayatkan pertama adalah Abdullah bin Umar, anaknya Ibnu Umar, kemudian Nafi', mantan budak beliau, Malik, Abdullah bin Yusuf, dan Al-Bukhari. Ya. Ini adalah disebutnya sanad atau mata rantai dari informasinya. Ini adalah perawi-perawinya itu adalah matan. Ketika menyeleksi hadis itu sahih atau tidak,
Ini semua diteliti sama Imam Bukhari. Abdullah bin Yusuf ini orangnya seperti apa? Agamanya seperti apa? Kemudian dia di masyarakat apakah menjaga kehormatan atau tidak, dilihat sama dia, sama Bukhari. Dan tentunya Abdullah bin Yusuf ini adalah gurunya, guru beliau. Kemudian dari atasnya dilihat Imam Malik. Imam Malik seperti apa? Imam Malik seorang imam yang sangat besar, sikot disebutnya, orang yang sangat terpercaya. Di atasnya lagi Nafi, di atasnya lagi Abdullah bin Umar. Kalau misalnya di salah satu hadis ini, ya, sanadnya tidak bersambung, misalnya di generasi ini kita lihat tahun-tahunnya dia berbeda, 73, 117, 174 tahun wafat mereka. Ini misalnya salah satu hilang dari sini langsung ke sini, maka ini langsung menjatuhkan hadis, status hadis tersebut. Kenapa? Artinya hadisnya sanadnya terputus. Dari sini tiba-tiba langsung loncat ke sini. Atau misalnya dari Imam Malik langsung ke Abdullah bin Umar, padahal beliau tidak ketemu sama Abdullah bin Umar, tidak sejaman. Sehingga bila salah satu terputus, ini kemudian sanadnya terputus dan menjadikan hadisnya dhaif. Kemudian misalnya dia adil, seseorang yang diketahui integritas agama dan juga muruahnya atau marwahnya, kehormatannya. Bila salah seorang di sini misalnya dia diketahui pendusta, maka dia disebutnya hadis maudhu, tidak diambil hadisnya. Oh, ini orang terkenal berdusta misalnya. Atau dia tertuduh berdusta, disebutnya matruk. Kalau yang satu tadi memang dia sudah jelas dikenal berdusta, namun yang kedua ini ada kemungkinan dia berdusta, kemungkinan besar berdusta, maka kemudian menjadi lemah hadisnya. Ataupun dia dikenal memiliki tidak menjaga agamanya, misalnya karena dia fasik, misalnya dia melakukan dosa yang dikenal di masyarakat, atau dia tidak menjaga muruahnya misalnya, maka itu bisa menjatuhkan hadis tersebut, bisa menjatuhkan hadis tersebut, kualitas hadis tersebut. Makanya benar-benar dilihat oleh para ulama itu ketika misalnya mereka kualitas agama dan juga kualitas bagaimana integritas kehormatan mereka. Adapun ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Ini disebutnya dari Imam Malik, Nafi, Abdullah bin Umar, Rasulullah. Ini disebutnya silsilah dhahabiyah atau mata rantai emas. Maksudnya apa? Hadis kitab Imam Bukhari ini adalah hadis yang tersohih, kitab hadisnya. Ketika ditanya apa yang paling sohih di kitab hadis Bukhari, ini seperti ini Pak ya, hadis Bukhari dalam kitab seperti ini misalnya. Apa yang paling sohih di sini? Yang paling sohih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang beliau ambil dari Nafi. Ini Abdullah, kemudian beliau mengambil dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar langsung dari Rasulullah. Ini adalah transmisi hadis yang paling sahih di dunia dari Imam Malik, Nafi, Abdullah bin Umar. Jadi yang diriwayatkan oleh mereka ini, dari sini udah pasti hadisnya dijamin oleh umat sepakat bahwa itu adalah hadis tersahih. Seperti ini. Jadi itulah antara lain hadis mengenai hadis sahih. Dan mereka semua ini selain tadi integritas agama dan juga kehormatannya, mereka dhabit, mereka punya hafalan yang kuat. Ya, kalau Imam Bukhari juga benar-benar dikenal memiliki hafalan yang sangat kuat karena beliau apa yang beliau dengar itu biasanya langsung dihafal, sehingga beliau terkenal selama beliau belajar ketika menuntut ilmu, beliau tidak pernah menulis, teman-temannya saja yang menulis, Pak. Ketika ditanya, mereka mencela, kenapa engkau tidak menulis? Beliau mengatakan, diam kalian, aku sedang berusaha terus menghafal apa yang aku dengar. Sehingga kemudian dites oleh sahabat-sahabatnya hafalan beliau, ternyata apa yang dihafalan beliau itu lebih lengkap dibandingkan catatan mereka. Subhanallah ya. Nah, kayak kita juga kalau pengajian menghafal Pak ya. Kita nggak menulis karena kita menghafal. Jadi Imam Bukhari. Begitu juga di atasnya mereka adalah orang-orang yang memiliki hafalan yang sangat kuat, memiliki hafalan yang sangat kuat. Maka hadis sahih dia wajib diterima, wajib diterima. Lalu bila bicara mengenai hadis yang paling sahih, urutannya seperti apa ya, selain tadi jalurnya? Yang pertama adalah para ulama menyebutkan ada susunan hadis yang tersahih, yaitu yang pertama yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim
maka itu adalah hadis yang paling sahih. Kalau kita dengar muttafaq alaih, muttafaq alaih, atau biasanya dalam sahihain. Sahihain itu artinya dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka hadis yang disepakati oleh keduanya merupakan hadis yang paling sahih, merupakan hadis yang paling sahih dari sisi kesepakatan hadisnya ya. Ini contohnya seperti ini. Kalau sekarang ya para ulama alhamdulillah turun menurun, dulu dalam lembaran, sekarang dalam kitab-kitab seperti ini, Pak. Ini antara lain hadis Sahih Muslim dan ini Sahih Bukhari. Kemudian yang kedua adalah, setelah yang paling sahih adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang kedua adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Kemudian yang ketiga adalah artinya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab ini saja, artinya dalam Sahih Bukhari. Maka urutan ke sahih berikutnya setelah tadi disepakati oleh keduanya Bukhari dan Muslim, yang berikutnya adalah yang oleh Imam Bukhari saja dalam kitab sahihnya seperti ini. Lalu yang ketiga adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Ini kitab Sahih Muslim, diriwayatkan oleh si Muslim saja. Ini urutan yang ketiga. Yang keempat adalah yang sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ada hadis-hadis, Pak, yang dia tidak ditulis oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka, tapi dia hadisnya sahih menurut syarat yang diberikan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kenapa Imam Bukhari dan Muslim ini kitab sahihnya dianggap paling sahih? Karena mereka memiliki syarat yang ketat dalam menilai sebuah hadis. Contohnya tadi, Imam Bukhari itu sampai tidak mau mengambil hadis dari orang yang menipu hewan tunggangannya, saking ketatnya ya. Kemudian, dan ini ada di kitab-kitab lain, biasanya di kitab-kitab hadis lain, nanti biasanya ulama menyebutkan hadisnya sahih menurut syarat Bukhari. Mungkin Bapak pernah dengar hadisnya sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Lalu urutan kelima adalah sahih menurut syarat Bukhari, dan yang keenam sahih menurut syarat Muslim, dan yang ketujuh sahih menurut para imam yang diakui, yang tidak terdapat syarat-syarat Bukhari dan Muslim. Jadi ini memperlihatkan betapa tingginya hadis yang melalui syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim. Artinya kita melihat kepakaran mereka yang luar biasa, sehingga dalam urutan hadis tersahih 6 urutan ini semuanya berhubungan dengan Imam Bukhari dan Muslim. Yang pertama tadi yang disepakati oleh keduanya, yang kedua adalah yang disepakati Bukhari saja, yang ketiga oleh Muslim saja, keempat sahih tapi mereka tidak berdua tidak meriwayatkan, hanya di syaratnya sesuai dengan yang mereka buat, dan yang kelima dan keenam juga menurut syarat dari masing-masing mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa kedudukan Imam Bukhari dan Muslim ini sangat tinggi di antara para ahli hadis. Nah, ini 7 tingkatan hadis sahih ya kata para ulama. Lalu kita juga sering dengar hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Hadis hasan adalah yang sanad juga bersambung sampai Nabi SAW melalui nukilan mereka yang adil, dobit. Hanya saja mereka dobitnya lebih lemah dibanding yang pertama. Kalau yang pertama itu misalnya Imam Malik, itu sudah terkenal kekuatan hafalannya misalnya, sama juga kitabnya beliau yang berisi hadis-hadis Nabi SAW itu sudah diakui. Tapi ada orang yang misalnya hafalannya dia tidak sekuat Imam Malik, dia lebih lemah. Terkadang ya, dia terkadang salah namun tidak sering salahnya, hanya jarang, cuman dia pernah salah, maka dianggap lebih lemah. Ataupun misalnya dia pernah menulis, yang ditulis ini ada kesalahannya sedikit, sangat sedikit ya, maka dia menurunkan kualitas orang yang meriwayatkan, sehingga dia namanya turun ke hadis hasan. Hadis hasan ini sering juga disebut hadis hasan sahih, dan hadis ini sama seperti hadis sahih, walaupun kedudukannya di bawah hadis sahih, namun dia bisa diamalkan, dan dijadikan dasar dari suatu ibadah ataupun dasar dari syariat. Contohnya hadisnya Nabi SAW pernah mengatakan, inna abwabal jannah tahta dhilali suyuf, sesungguhnya pintu surga itu berada di bawah bayangan pedang. Hadis ini dinilai hasan oleh Imam Tirmizi karena perawinya semuanya sikot, terpercaya, kecuali satu orang saja, ada namanya Ja'far bin Sulaiman, dia hafalannya sedikit lemah,
sehingga dia turun dari hadis sahih jadi hasan. Makanya kita sering dengar ada hadis hasan, berarti itu salah satu perawi hadisnya ada yang hafalannya sedikit lemah, Pak, tapi tidak mendominasi, maka hadisnya bisa diterima. Lalu apakah hadis dhaif? Hadis dhaif adalah yang dia tidak memenuhi syarat-syarat tadi, Pak. Bahkan misalnya hadisnya tidak hasan karena orangnya memang bukan saja lemah hafalannya, tapi benar-benar lemah, ya. Atau misalnya hadisnya terputus. Contohnya ini hadis populer yang sering kita dengar. Kita sering dengar setiap Ramadan, bapak-bapak pasti pernah dengar dari khotib. Ada khotib yang pasti pernah bilang gini, awwalus syahri Ramadan rahmah, wa awsatuhu fi riwayati wastuhu magfirah, wa akhiruhu iqdun minan nar. Awal bulan Ramadan itu adalah rahmat, tengahnya adalah magfirah, dan akhirnya merupakan pembebasan dari api neraka. Ini sering sekali, Pak, ya, kita dengar, ya. Hadis ini dhaif, lemah, karena ada seorang perawi yang namanya Ali bin Zaid bin Jud'an. Orang ini perawi yang lemah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, Yahya, Bukhari, Daruqutni dan yang lainnya, ya. Jadi salah satu perawi hadis ini lemah, sehingga kemudian mempengaruhi hadisnya lemah. Dan memang secara makna juga maknanya tidak tepat, karena Ramadan kata para ulama semuanya rahmat, semuanya magfirah, dan semuanya pembebasan dari api neraka. Tidak ada waktu tertentu, namun satu bulan tersebut mengandung tiga hal ini: rahmat, magfirah, dan juga itku minan nar, pembebasan dari api neraka, ya. Ini bagaimana kemudian saya bisa tahu bahwa orangnya tersebut tadi perawinya lemah? Jadi Masya Allah, ilmu Islam ini sangat luas, Pak. Para ulama menyebutkan orang-orang tadi, misalnya tadi kita dapatkan mengenai misalnya ketika kita lihat tadi sanadnya, ya, itu ulama-ulama menulis mengenai orang-orang yang meriwayatkan hadis. Mereka menulis mengenai kualitas orangnya seperti apa. Nah, ini misalnya tadi para ulama itu menulis kitab mengenai siapakah Abdullah bin Umar, biografinya diterangkan secara jelas, beliau kapan lahirnya, wafatnya kapan, bagaimana agamanya, bagaimana kehormatannya. Begitu pula Imam Nafi, Imam Malik, semua dijelaskan. Nah, kemudian akhirnya kita bisa menghukumi tadi dari kitab-kitab yang menjelaskan mengenai rijal itu orang-orang yang meriwayatkan hadis, para perawi, ya. Jadi ini bagaimana Allah menjaga agama ini, semuanya lengkap sampai, ya, padahal ini sudah ratusan tahun lalu, Pak, bahkan 1000 tahun yang lalu. Kita bisa tahu bagaimana keadaan mereka secara jelas melalui kitab-kitab yang disebutnya kitab Rijalul Hadis, mengenai orang-orang yang meriwayatkan hadis. Sehingga ketika ada yang lemah, misalnya diketahui oh dia Syiah, maka itu bisa ditolak karena dia dianggap dia tidak adil dalam agamanya, tidak, artinya jatuh ke dalam kefasikan. Atau misalnya dia dikenal naudzubillah suka bermain wanita misalnya, itu udah langsung pasti ditolak. Seperti itu. Dari mana sumber-sumber hadis yang terkenal? Ada yang namanya hadis, kitab hadis yang 6 Al-Kutubus Sittah, yaitu hadis Sahih Al-Bukhari, ya, yang seperti tadi saya perlihatkan. Ini persis juga terbitan yang sama, terbitan dari Beirut ini. Ini yang menerbitkan ini banyak, Pak. Ada yang dari Saudi, ada yang dari Mesir, ada yang dari Beirut, dan masing-masing biasanya ada yang satu jilid seperti ini, ada yang berjilid-jilid, ya. Ya. Ini hadis Bukhari itu di dalamnya ada sekitar 7.000-an hadis. Tapi yang hadisnya tidak berulang itu ada 2.230. Ini juga sekaligus menegaskan informasi ini bahwa kita tidak mungkin hanya mencukupkan dalam beragama hanya dari hadis Bukhari saja. Kenapa? Karena beliau mengatakan, aku hafal 100.000 hadis sahih, namun aku hanya menulis beberapa saja di kitab sahihku, khawatir orang bosan akan terlalu panjang dalam kitabku, kata beliau. Artinya memang ada hadis-hadis sahih lain di luar yang kitab yang beliau tulis, ya. Begitu juga dengan Sahih Muslim, dalam kitabnya ada sekitar 9.200 hadis, tapi yang tidak diulang ada 2.200. Ini ada
ulama yang mengatakan bukan 2000 tapi 4000 ya. Allahu alam yang persisnya. Kemudian Sunan Abi Dawud, ini muridnya Imam Ahmad, Abu Dawud ya. Yang dua atas ini juga adalah muridnya Imam Ahmad. Ini isinya 4.800. Ada At-Tirmizi, isinya sekitar hampir 4.000 hadis. An-Nasa'i 5.000-an hadis, dan Ibnu Majah 4.000 hadis. Ini disebutnya Al-Kutub As-Sittah, kutub hadis atau kitab hadis yang 6 yang utama, seperti ini. Di setelahnya kalau mau lebih lengkap ada yang disebutnya Kutubut Tis'ah, kitab hadis yang 9. Dari yang 6 tadi ditambah Al-Muwatta karyanya Imam Malik, ada sekitar hampir 2.000 hadis. Ada yang namanya Musnad Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ini paling banyak karena beliau menulis sekitar 27.000 hadis, Pak. Sehingga dikatakan inilah kitab hadis yang terbesar dari sisi jumlah hadis yang dimuat. Kemudian juga ada Sunan Ad-Darimi. Ada juga kitab-kitab hadis sahih lainnya. Kalau ini tadi beliau, mereka ini, kalau Imam Bukhari dan Muslim, memang mereka menyebut kitabnya Sahih Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari ini menulis beberapa kitab, tapi yang isinya sahih semua ada di Sahih Al-Bukhari dan di Sahih Al-Bukhari ya. Begitu pula Muslim, isinya artinya yang mereka pilih semua. Namun yang di bawah ini mereka tidak menulis menghususkan pada yang sahih saja, Pak. Terkadang yang mereka anggap sebagai hasan ataupun dhaif, terkadang mereka masukkan dengan maksud-maksud tertentu ya. Ada yang menulis kitabnya hanya yang sahih juga adalah Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, dan juga Al-Mustadrak, karena kita sering dengar hadis riwayat Al-Hakim. Nah, ini Al-Hakim ini menulis kitab Al-Mustadrak. Beliau wafatnya tahun 405. Artinya sekitar berapa ratus tahun setelah Imam Bukhari dan Muslim ya. Jadi inilah sumber-sumber dari hadis-hadis yang diambil oleh para ulama untuk dijadikan dasar-dasar dalam agama kita, dasar-dasar dalam mengambil fikih, antara lain dari kitab-kitab hadis ini, Pak ya. Jadi begitu banyak ya, sehingga kita tidak bisa mencukupkan dari Al-Bukhari dan Muslim saja, tapi juga terdapat dalam kitab hadis-hadis lain. Kalau hadis yang lain diketahui dari mana hadis sahih atau tidaknya, itu biasanya diteliti lagi, Pak, oleh para ulama. Contohnya kalau ulama belakangan kita sering dengar Syekh Albani. Syekh Albani ini seseorang dari Albania, sudah meninggal sekitar 20 tahunan yang lalu. Beliau menulis dari Imam Abu Daud, beliau cari yang menurut beliau hadis yang sahihnya. Kemudian beliau menulis Sahih Sunan Abi Dawud. Kemudian juga beliau mengambil dari kitab At-Tirmizi mana yang sahihnya, dipilih lagi. Kemudian beliau membuat kitab Sahih At-Tirmizi dan seterusnya. Itu artinya pekerjaan seperti ini adalah pekerjaan yang Masya Allah sudah berlangsung ratusan tahun ya, di antara para ulama. Jadi terkadang ya, banyak hadis yang diriwayatkan Bukhari juga diriwayatkan Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh imam-imam lain. Sehingga kadang kita kalau lihat keterangan hadis ada yang lengkap. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, dan juga Imam Tirmizi dan Abu Dawud dan juga Ibnu Majah misalnya. Artinya memang diriwayatkan oleh imam lain. Namun terkadang lafaznya berbeda. Biasanya beda lafaznya sedikit. Ya. Beberapa hadis itu terkadang di kitab lain ada tambahan lafaznya. Nah, ini terkadang yang terjadi perbedaan hukum, Pak. Kenapa ulama ini mengatakan boleh, yang ini tidak? Oh, ternyata ulama yang mengatakan tidak, dia ambil dari hadis lain, ada riwayat tambahan bahwa hal itu misalnya khusus buat Nabi misalnya, maka kemudian hukumnya berbeda ya, seperti itu. Jadi ini memang bisa sama persis, tapi umumnya ya banyaknya kemudian berbeda lafaz sedikit ya. Bisa jadi ada yang bertentangan ya, bisa jadi, tapi kemudian dilihat. Kalau misalnya hadisnya ternyata bertentangan dengan orang yang lebih dipercayai keilmuannya, maka hadisnya bisa jadi tertolak. Yang tadi disebut namanya shadz itu bila dia menyelisihi riwayat yang lebih kuat. Nah, tapi ini tentunya tidak mudah kita menilai seperti itu. Biasanya ini para ulama dilihat. Terkadang menyelisih itu secara zahir saja, Pak. Secara zahir kita lihat, kok ini hadisnya kayaknya bertentangan, atau hadis ini kayaknya bertentangan sama Al-Quran. Padahal kata para ulama, pertentangannya ada di otak Anda, kata para ulama. Sebenarnya bisa digabungkan. Dalam beberapa hadis itu, terkadang hadis yang di sini mengatakan A, hadis yang di lain mengatakan B. Ternyata bisa digabungkan.
ya. Nanti mungkin ada contohnya, nanti kita seiring nanti pembahasan langsung ke fikihnya, nanti akan ada hadis-hadis seperti itu. Disebutnya di penggabungan hadis ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam, sementara yang lain hanya satu hadisnya. Nah, ini cara yang terbaik adalah kita mengembalikan ke ulama. Apakah pernah ulama mengomentari hadis ini? Karena bisa tadi seperti itu Pak, bisa jadi kita melihatnya seolah-olah bertentangan, padahal ternyata bisa dijam'a, disebutnya disatukan pemahamannya. Nah, ini terkadang yang orang awam, kita sebagai orang awam, kita biasanya nggak paham, kita secara zahir ini bertentangan kayaknya. Ternyata ketika para ulama, yaitu termasuk ahli fikih Pak, makanya kenapa para ulama itu kita disarankan untuk kalau mau belajar fikih lebih serius itu melalui madhab, kata mereka. Kenapa? Karena madhab itu sudah dibangun ribuan tahun, dan juga mereka melalui ulama-ulama besar, dan mereka telah menggunakan kaidah-kaidah, sehingga seperti misalnya tadi ada hadis yang seolah-olah bertentangan, itu sudah dibahas sama mereka biasanya. Bagaimana kemudian menggabungkan hadis ini? Mereka lihat, jadi caranya ulama itu biasanya nggak hanya mengambil langsung, oh ini Bukhari, udah kita ambil yang ada di Bukhari langsung kita ambil, enggak. Tapi mereka gabungkan hadis-hadis tadi, semua ini digabungkan, riwayat-riwayat. Kalau zaman kita mungkin menggabungkannya dengan mengumpulkan kitab Pak, ataupun melalui aplikasi-aplikasi sekarang di komputer yang sudah ada, kita cari riwayatnya. Kalau ulama-ulama terdahulu, contohnya Imam Ahmad, mereka menggabungkan dan kemudian mengolah datanya langsung di otaknya Pak, kata para ulama itu, langsung di otaknya, langsung mereka gabungkan hadis-hadis ini. Karena mereka, contohnya Imam Ahmad itu dikenal hafalannya sampai 1 juta hadis Pak, 1 juta hadis. Jadi mereka ini orang-orang yang luar biasa ya. Yang saya mungkin pernah cerita juga, Abu Hurairah itu pernah dites selama 1 tahun menyampaikan hadis dari hafalan beliau, kemudian ditulis oleh pencatat khalifah yang duduk di belakang khalifah. Jadi dia menyampaikan, Abu Hurairah, kepada seorang khalifah sebuah hadis, pelajaran hadis selama 1 tahun langsung dari hafalan dia. Ternyata di balik khalifah ada pencatat, ada orang yang mencatat. Setelah beres 1 tahun, kemudian khalifah itu berkata, keluarlah wahai pencatatku, katakan lagi, ulang lagi yang kamu bilang dahulu. Maksudnya apa? Pengen mencocokkan Pak, apa yang diucapkan Abu Hurairah dengan catatannya. Ternyata apa yang diucapkan Abu Hurairah beliau ulang lagi dari 1 tahun sebelumnya, dan yang diomongkan itu persis, tidak kekurangan 1 kata pun atau 1 huruf pun seperti yang ada ditulis si penulis yang di belakang khalifah tersebut. Artinya ini hafalan mereka ini memang benar-benar kuat, luar biasa. Artinya Allah menjaga agama ini melalui Al-Quran ya, Al-Quran melalui tulisannya fisutur wa imma fisudur, dalam hafalan orang-orang, dan juga hadis Allah jaga melalui hafalan orang-orang yang memiliki integritas tinggi dalam agama dan juga kehormatan mereka ya. Jadi betapa agama ini Allah jaga sedemikian rupa. Makanya ketika ada misalnya orang Syiah merendahkan Abu Hurairah, biasanya orang Syiah itu nggak langsung menyerang sunnah, tapi mereka menyerang Abu Hurairah, karena Abu Hurairah ini yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu bisa mudah dibantah karena kita punya, para ulama memiliki kitab-kitab tarojim. Tarojim itu namanya kitab-kitab biografi. Di situ dijelaskan Abu Hurairah ini akhlaknya seperti apa, agamanya seperti apa, bagaimana menjaga kehormatan, bagaimana beliau jauh dari sifat fasik gitu dan munafik, sehingga mudah sekali kita bantah. Ini catatan jelas menceritakan dengan gamblang keadaannya Abu Hurairah. Dan ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini kadang yang lucu Pak ya, salah satu lucunya orang Syiah, hadis-hadis tadi itu kan kita melalui orang-orang yang terpercaya. Ada salah satu hadis misalnya dalam kitab Kafi ini salah satu kitab induknya Syiah. Nanti ujung-ujungnya itu, saya meriwayatkan dari keledainya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bilang dengar dari keledainya Nabi Pak. Kan nggak mungkin gitu, dari keledainya imam mereka gitu. Ini menunjukkan kalau memang Masya Allah ya, yang mereka aliran-aliran sesat ini kadang benar-benar ngarang Pak, benar-benar ngarang, sampai disebutkan, diriwayatkan dari keledai. Dari keledai seperti itu. Kalau kita ahlus sunnah, kita orangnya harus jelas, juga kita harus tahu kualitas orangnya seperti apa gitu, nggak sembarangan ya, seperti itu.
Nah ini artinya ketika kita mengetahui seperti ini kita bisa menyaring. Misalnya seseorang bicara begini-begini, kita tahu apa dasar dia. Oh ternyata, oh setelah kita ini, oh hadisnya ternyata doif sekali. Kalau doif itu para ulama ada sebagian yang menggunakan untuk fadail amal, untuk semangat beramal, motivasi beramal. Ada yang menggunakan pakai hadis doif. Tapi selama hadisnya itu tidak terlalu doif, tidak terlalu lemah. Namun kalau hadis yang benar-benar lemah, contohnya tadi Pak, hadis maudhu itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang terkenal berdusta. Itu di kitab-kitab hadis itu ketahuan, misalnya ini orang ini dikenal sebagai pendusta, ataupun seseorang yang dituduh berdusta. Karena kok banyak berselisih dengan riwayat orang para ulama-ulama hadis lainnya, dia disebutnya matruk. Atau juga disebut munkar hadisnya. Hadisnya munkar ini maksudnya apa? Dia diriwayatkan oleh orang yang terkenal karena kefasikannya misalnya. Dia yang misalnya naudzubillah dia meriwayatkan hadis. Contohnya begini Pak ya. Ada sebuah hadis yang menyatakan kata Nabi SAW, sesungguhnya hadiah bagi perlombaan yang sah adalah, beliau katakan, untuk perlombaan unta dan perlombaan unta dan kuda dan perlombaan dalam memanah, kata beliau. Ini ada kisahnya, para ulama hadis menyebutkan. Lalu hadis ini disampaikan kepada salah seorang yang dia suka main burung Pak, suka main burung, perlombaan burung, kalau kita merpati gitu Pak. Lalu kemudian dia meriwayatkan hadis ditambah sama dia, dan juga perlombaan burung kata dia. Dan juga perlombaan burung. Nah orang seperti ini wah sudah pasti diketahui dia jelas berdusta. Dan ini banyak motifnya, bagaimana kemudian hadis-hadis doif ini lahir, itu mulainya banyaknya seperti itu Pak. Pertama mereka mendukung aliran sesat mereka, biasanya mereka punya aliran sesat, misalnya contoh Syiah atau Khawarij, lalu mereka membuat hadis palsu untuk menguatkan ini mereka, aliran mereka, faham mereka, seolah-olah Nabi pernah mengatakan bahwa misalnya bahwa Nabi merestui Syiah misalnya seperti itu. Atau juga karena agar mereka mendukung hobi mereka seperti tadi Pak, dia suka lomba burung, maka dia tambahkan di hadisnya juga yang sah kata dia adalah perlombaan burung kata dia. Seperti itu Pak ya. Atau juga karena hawa nafsu, ataupun ada yang niatnya baik karena supaya orang saat ini, katanya ada dahulu juga orang yang melihat orang-orang saat itu lemah dalam beragama, lalu kemudian dia membuat hadis yang katanya ingin menyemangati, barang siapa yang melakukan ini maka dia bisa mendapatkan. Kalau zaman kita Pak misalnya, dengan niatnya sebenarnya niatnya baik tapi caranya sangat salah. Barang siapa yang menyampaikan akan datangnya satu safar, sampaikan kepada yang lain, maka dia akan terbebas dari api neraka. Gitu kan? Satu safar, satu Muharram, kita sering dapat WhatsApp seperti itu Pak, barang siapa menyampaikan, padahal ternyata hadisnya tidak ada dasarnya Pak. Oh iya, dia bilang tapi kan saya niatnya baik katanya, ini saya supaya orang bersemangat beribadah pada bulan Safar ataupun bulan Muharram. Memang niat baik, tapi harus dibarengi dengan cara yang baik. Kenapa? Karena tadi Nabi SAW mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya kelak di neraka katanya. Na'udzubillah. Ini makanya kita harus selektif. Ya itu makanya bahaya. Makanya Allah sebutkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Makalah janganlah kamu beramal dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu atasnya. Nah, makanya kita harus benar-benar selektif ketika misalnya ada hadis atau apa, apalagi hadisnya ini nggak pernah dikenal Pak ya, sesuatu yang kayaknya menakjubkan ya. Contohnya mohon maaf ya, di sebagian Habib itu kadang ada yang menyebut hadis, barang siapa yang berziarah ke makam salah seorang cucu dari Nabi SAW, maka itu lebih pahalanya dibandingkan 70 tahun orang yang beribadah. Bapak kalau ke Jakarta itu ada yang seperti itu Pak, meriwayatkan hadis. Itu bukan hadis sama sekali dan juga tidak masuk di akal. Bagaimana hanya mengunjungi makamnya seorang yang mereka anggap wali ya, turunan, katanya turunan Nabi SAW, langsung itu lebih baik daripada 70 tahun orang beribadah Pak. Yang hebatnya
banyak yang percaya Pak. Coba saja lihat Pak. Kalau Bapak haul Jakarta Selatan, karena saya dulu Jakarta Selatan, wah subhanallah yang datang ribuan Pak. Ya, yang datang ke makam-makam, ya kita lihat makanya kenapa makam-makam yang disebut wali, makam-makam ya Habib misalnya, kalau ada hari kelahiran mereka itu diroyokan besar-besaran. Karena kenapa? Karena masyarakat menganggap atau ada yang menyampaikan barang siapa yang datang ke sana dia dapat pahala besar. Sampai tadi dibilang lebih baik daripada seseorang yang beribadah 70 tahun tanpa henti Pak. Cuman datang saja ke kuburannya misalnya, mohon maaf Habib Kuitang misalnya, atau ke makamnya siapa, ke wali siapa, langsung itu lebih baik deh. Ini kan kalau kita tahu seperti ini, iya, ini makanya kemudian pentingnya kita kemudian memfilter. Demikian yang kami bisa sampaikan, semoga memberi manfaat. Yang benar hanya datang dari Allah, adapun kesalahan dari kebodohan kami dan juga bisikan syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.